Analisis novel Ronggeh Dukuh Paruk karya Ahmad Thohari, penerbit Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2011, halaman 408, Kota Jakarta. Unsur intrinsik. Tema novel ini tentang kisah tak sampai antara seorang ronggeng dengan lelaki yang sangat dicintainya. Alur yang digunakan yaitu alur maju, yaitu disertai dengan flashback atau kembali ke masa lalu. Sudut pandang. Satu orang pertama sebagai pelaku utama, sudut pandang orang pengganti atau orang ketiga. Latar tempat Kampung Dukuh Paruk. Bukti 23 rumah berada di pedukuhan itu dihuni oleh orang-orang seketurunan. waktu pagi hari. Bukti menjelang fajar tiba, ku dengar burung si kakak mencecet si rumput aur di belakang rumah. Sore hari. Bukti ketiganya patuh ceria di bawah pohon nangka itu sampai matahari menyentuh garis cakrawala. Malam hari. Bukti, Pak. Jadi pada malam yang hening itu tak ada anak Dukuh Paruk yang keluar halaman. Suasana tentram. Bukti, Sakaria merasa hawa dingin bertiup di kuduknya. Gembira. Kegembiraan itu lahir dan berkembang dari Dukuh Paruk. Bangga. Berita cepat tersinar bahwa pada malam perayaan Agustus nanti Serintil akan kembali meronggeng. Suasana tenang. Kenapa jenganten? Pusing, Nyai. Pusing. Oh, hek. Napasku sesak, dadaku sesak. Nyai Kartareja merangkul Serintil. Dia langsung mengerti masalahnya genting karena Serintil tidak lagi menguasai berat badannya sendiri. Oke. Tokoh dan penokohan. 1. Rusa. Tokoh dan penokohan. Rasus, bersahabat, pendendam, dan pemberani. Bukti Rasus bersahabat. Di tepi kampung, 3 orang anak laki-laki sedang bersusah payah mencabut sebatang singkong. Bukti Rasus pendendam. Nenek menjadi korban balas dendamku terhadap Dukuh Paruk. Bukti Rasus pemberani. Aku mengutuk sengit mengapa Kopral Pujo belum juga muncul. Karena tidak sabar menunggu maka timbul keberanianku. Suasana tentram. Bukti Sakaria merasa hawa dingin bertiup di kuduknya. Gembira. Kegembiraan itu lahir dan berkembang dari Dukuh Paruk. Bangga. Berita cepat tersinar bahwa pada malam perayaan Agustus nanti Serintil akan kembali meronggeng. Suasana tenang. Kenapa jenganten? Pusing, Nyai. Pusing. Oh, hek. Napasku sesak, dadaku sesak. Nyai Kartareja merangkul Serintil. Dia langsung mengerti masalahnya genting karena Serintil tidak lagi menguasai berat badannya sendiri. Oke. Tokoh dan penokohan. Rasus, bersahabat, pendendam, dan pemberani. Bukti Rasus bersahabat. Di tepi kampung, 3 orang anak laki-laki sedang bersusah payah mencabut sebatang singkong. Bukti Rasus pendendam. Nenek menjadi korban balas dendamku terhadap Dukuh Paruk. Bukti Rasus pemberani. Aku mengutuk sengit mengapa Kopral Pujo belum juga muncul. Karena tidak sabar menunggu maka timbul keberanianku. 2. Serintil, bersahabat dan dewasa. Bukti Serintil bersahabat. Sebelum berlari pulang, Serintil minta jaminan besok hari Rasus
dan 2 orang temannya akan bersedia kembali bermain bersama. Bukti Serintil dewasa. Dia tidak mengharapkan uang, bahkan suatu ketika dia mulai berceloteh tentang bayi tentang perkawinan. 3. Dursun bersahabat. Bukti Dursun bersahabat. Di tepi kampung, 3 orang anak laki-laki sedang bersusah payah mencabut sebatang singkong. 4. Warta bersahabat, perhatian, dan penghibur. Bukti Warta bersahabat. Di tepi kampung, 3 orang anak laki-laki sedang bersusah payah mencabut sebatang singkong. Bukti Warta perhatian dan penghibur. Rasus, kau boleh sakit hati, kau boleh cemburu, tetapi selagi kau tak mempunyai sebuah ringgit emas, semuanya menjadi sia-sia. Tidak apa-apa Warta, percayalah sahabatku, tak ada yang salah pada diriku. Aku terharu, suaramu memang bisa membuat siapapun merasa begitu terharu. 5. Sakarya, kakek Serintil, penyayang. Bukti bahwa kakek Serintil atau Sakarya penyayang. Di bawah lampu minyak yang bersinar hidup, Sakarya kami tua di pedukuhan kecil itu masih merenungi ulah cucunya sore tadi. 6. Kartarja dan Nyai Kartarja, mistis dan egois. Bukti bahwa Kartarjo dan Nyai Kartaraja mistis. 1. Hal disembunyikan oleh Nyai Kartarjo terhadap siapapun, itu ketika dia meniupkan mantra pekasih ke ubun-umbun Serintil. 2. Tiba giliran bagi Kartarjo setelah komat kamit sebentar, laki-laki itu memberi aba-aba. 7. Sakum hebat. Bukti bahwa Sakum hebat. Sakum dengan mata buta mampu mengikuti secara sama pagelaran ronggeng. 8. Nenek Rasus, linglung dan pikun. Bukti bahwa nenek Rasus pikun. Semakin tua nenekku, kurus dan makin bungkuk. Kasihan, nenek tidak bisa banyak bertanya kepadaku, linglung dia. 9. Santayip, ayah Serintil, bertanggung jawab dan keras kepala. Bukti bahwa Santayip bertanggung jawab. Meski Santayip orang yang paling akhir pergi tidur, namun dia pulalah pertama kali terjaga di Dukuh Paruk. 10. Istri Santayip, keibuan dan perhatian. Bukti bahwa istri Santayip keibuan. Serintil bayi yang tahu diri. Rupanya dia tahu aku harus melayani sampeyan setiap pagi. 11. Doer, mengusahakan segala macam cara. Bukti, baru ada 2 buah perak. Saya bermaksud menyerahkannya kepadamu sebagai panjar. Masih ada waktu 1 hari lagi. Barangkali besok bisa kuperoleh seringgit emas. Aku datang lagi kek, meski bukan keping ringgit emas yang kubawa. Ku harus engkau mau menerimanya. 12. Sulam, sombong. Bukti bahwa Sulam sombong. Sebuah pertanyaan yang menghina, kecuali engkau belum mengenalku. Tentu saja aku membawa sebuah ringgit emas, bukan rupiah perak, apalagi kerbau seperti anak pecikalan ini. Siti Alim. Bukti bahwa Siti Alim. Jangan samakan Siti dengan gadis-gadis di Dukuh Paruh. Dia marah karena kau memperlakukan secara tidak senonoh. 14. Seran Selaman. Tegas. Bukti, katakan, ya, kami tentara. Kami memerlukan ketegasan dalam setiap sikap. Kata Sersan Slamet tegas. 15. Kopral Pojo. Penakut. Bukti, ternyata Kopral Pujo tidak lebih berani daripada aku.
16. Tampi, peduli. Bukti, bagaimana Srin? Tanya Tampi setelah melangkahi pintu bilik. Ini kubawakan untukmu pisang raja yang matang pohon. Wahai, wangi sekali. 17. Kepala desa, bijaksana dan peduli. Bukti, dan Marsusi terkejut ketika sadar dirinya kini berada hanya beberapa jangkai yang sama. Bahasa daerah. Penggunaan bahasa daerah terlihat dari penggunaan kata-kata seperti Mbak Yu, Wong Bagus, Jenganten, dan Wong Ayu. Tidak hanya kata tersebut, penggunaan bahasa daerah juga dari nyanyian atau mantra yang digunakan pada serintil menari ronggeng. Penggunaan beberapa majas. 1. Personifikasi. Contoh, Dukuh Paruh masih diam membisu meskipun beberapa jenis satwanya sudah terjaga. 2. Simile. Contoh, di bagian langit lain seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit-jerit sejadinya. 3. Metafora. Contoh, di pelataran yang membantu di bawah pohon nangka ketika angin tegar bertiup dingin menyapu harum bunga kopi yang selalu mekar di musim kemarau. 4. Metonimia. Contoh, pelita kecil dalam kamar itu melengkapi citra punahnya kemanusiaan pada diri bekas mahkota Dukuh Paruh itu. 5. Hiperbole. Contoh, dalam permukiman yang sempit, hitam, gelap, gulita, pekat, terpencil itu lengah sekali, amat sangat lengah. 6. Sinekdoke. Contoh, sampean hanya memikirkan diri sendiri dan tidak mau mengerti urusan paruh orang. 7. Pertentangan atau litotes. Contoh, aku sadar betul diriku terlalu kecil bagi alam. 8. Repetisi. Mereka hanya ingin melihat serindil kembali menari, dan menari. 9. Sindiran atau sarkasme. Contoh, kalian mau mampus-mampuslah, tapi jangan katakan tempeku mengandung racun. Unsur ekstrinsik religius. Latar belakang religius, keagamaan, warga Dukuh mempercayai adanya nenek moyang dan hal animisme dan lainnya. Kebudayaan, latar belakang budayaan menari, menyanyi sambil nyawer, memberikan sesaji kepada nenek moyang. Sosial, latar belakang sosial, unsur sosial kemasyarakatan lebih cenderung ke arah ronggeng. Latar belakang ekonomi bersumber dari hasil bertani. Pengarang, latar belakang pengarang, asosiasi yang muncul yaitu lokalitas dan nilai kehidupan sederhana. Biografi pengarang. Ahmad Tohari, lahir 13 Juni 1948, adalah sastrawan dan kebudayaan berkebangsaan Indonesia. Ia menempatkan SMA di Purwokerto. Karya monumentalnya Ronggeng Dukuh Paruh sudah diterbitkan dalam berbagai bahasa dan diangkat dalam film layar lebar berjudul Sang Penari. Ia pernah mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan, yakni Fakultas Ilmu Kedokteran Ibnu Khaldun, Jakarta 1967 sampai 1970. Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman,
Purwokerto 1974 sampai 1975, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Kebudayaan dimuat di berbagai media massa. Ia juga menjadi pembicara di berbagai diskusi atau seminar kebudayaan.